guys, welcome back to Ngobras, ngobrol bareng Laras. Yuhuu. Ngobrol bareng Laras, mantap. Nah, mantap. di episode kali ini Yoi. Ngobras kedatangan bintang tamu yang kece. Dari mana kecenya dong? Langsung aja ya, Riyandi. Halo Laras, halo. Ini nama pendengar lo apaan? Apa ya? Selaras aja saya, Selaras ya. Halo Selaras. Hari ini ada gue Randy Rizky yang di chat Laras beberapa hari yang lalu. Lo mau nggak jadi bintang tamu di ngobrol? Terus ya udah hayo. Sebenarnya udah harusnya minggu lalu ya. Iya. Cuma karena gue lupa banget. Itu soalnya guys. Gue lupa banget. Terus akhirnya ya udah nggak jadi, dan akhirnya baru hari ini terlaksana. Dan ya udah, kita akan ngobrolin apa nih hari ini? Ciel. Gue bakalan nih ya. Apa sih? Ini aja, sharing aja tentang pengalaman. Tapi kasih tahu dulu, gue sama lu tuh kita kenal dari zaman apa? Jadi nih, Riyandi ini nih, ada yang kepo gak sih sama dia? Enggak kayaknya. Makanya gue aneh banget nih orang ngapain ngajak gue. Aduh. Nih, kalau ada yang mau tahu tentang Riyandi nih, Riyandi itu temen SMP gue. Terus temen satu komunitas juga, komunitas hati. Dia tuh gue kenal sebagai penyiar radio. Sama suka MC gitu ya, Yan? Iya betul. Coba ceritain. Tapi selama pandemi ini saya susah sekali MC. Ya kan semuanya juga gitu ya. Semuanya ngaruh. Makanya emang jadi pelajaran banget nih di masa pandemik ini. Ternyata kita tuh harus nabung. Cie. Karena kalau misalkan gue nggak nabung nih, gue kayak udah nggak tahu deh, udah susah banget deh. Soalnya karena emang banyak banget job-job MC yang akhirnya di cancel. Bahkan di bulan ini nih, bulan Oktober, itu udah ada 5 gue job MC cancel. Sedih gue. Untung DP masuk. Itu gak bisa dibagi ya? Gak bisa, udah habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum kerja dapat duit. Enak ya. Tapi kan tetap aja gue kehilangan sebagian persentasenya kan, karena gue gak kerja. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal jadi penyiar radio, emang apa ya, lu kalau misalkan nanya ke gue dari kapan, itu udah dari zaman gue SMK. Gue kan SMK ya. Gue anak akuntansi loh, tapi tiba-tiba jadi penyiar radio itu emang rada aneh sih. Cuma akhirnya di kelas 12 gue siaran radio pertama di Bogor, terus berlangsung sampai gue kuliah semester 2 kalau nggak salah. Jadi lumayan lama di Bogor, terus akhirnya gue resign. Nah semester 3 itu gue pindah ke radio di Kemang. Ada Dreamers Radio. Kalau misalkan lo anak K-pop, biasanya tahu nih ada Dreamers Radio yang emang muterinnya lagu-lagu K-pop. Padahal gue nggak suka K-pop. Tapi di situ ya, Yan? Tapi di situ. Jadi suka? Jadi tahu. Gue nggak bisa bilang. Karena ada beberapa yang emang gue juga akhirnya tahu, oh ya ini enak, ini enggak. Tapi gue nggak bisa bilang kalau gue sekarang suka gitu. Tapi ya akhirnya gue ngerti lah, jadi paham. Meskipun emang gue siarannya nggak yang di program K-popnya, tapi ya mau nggak mau setiap gue siaran tuh harus muterin lagu K-pop. Jadi gue udah biasa ya. Iya, gue jadi tahu loh mana BTS, mana EXO. Gue jadi tahu lagu-lagunya. Blackpink asli, sama Red Velvet tuh gue dikasih tahu nih sama orang di sono. Video klipnya Red Velvet mantep ternyata. Gokil. Gila, jadi pengen gue bawa pulang ya, gue bungkus. Terus akhirnya pindah itu sampai 2019. Jadi dari 2017 sampai 2019 itu gue di radio Kemang, di Dreamers. Pindah ke daerah Ciputat, itu pindah ke radionya Babeh Binyamin. Benz Radio terakhir jadi radio terakhir gue untuk sampai saat ini ya. Rada kaget gue awalnya dari radio K-popan terus di radio budaya. Yang tadinya bercandaannya
misalkan ya bercandaan K-pop lah, karena kan gue belajarnya tentang gimana bercandaan anak K-pop, terus pindah jadi ke radio yang emang bercandaannya nyablak, yang butuh spontanitas, dan itu susah banget tuh awal-awal. Beda ya, bedanya kayak jauh ya. Jauh banget, kayak beda arah dan beda segmentasi juga kan. Akhirnya gue belajar, terus ya udah mulai dikembangin, dan sebenarnya di 2019 Desember itu jadi siaran radio terakhir gue. Karena sebenarnya gue sekarang udah lagi nggak siaran, karena kemungkinan kayaknya awal tahun depan gue mau siaran lagi, tapi masih nggak tahu nih. Doain aja ya guys. Masih nggak tahu. Jadi emang kalau dibilang aneh nih Ras. Jadi banyak orang yang bilang radio itu sebagai candu tuh bener sih, gue ngalamin. Karena banyak contoh ya orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia radio, akhirnya balik lagi ke radio lagi cuy. Ada magnetnya ya? Kayak ada magnetnya asli. Bahkan ada yang kayak dia sampai bolak-balik gitu. Dia gue nggak di radio lagi deh, gue balik lagi deh, gue balik lagi. Gue keluar lagi terus gue balik lagi. Itu tuh banyak banget kayak gitu. Makanya banyak artis-artis yang emang dia dulunya radio dan sampai sekarang akhirnya tetap radio gitu. Contohnya kayak siapa ya? Ronald Surapraja sampai sekarang masih siaran di JAK. Terus siapa lagi ya? Steny Agustaf itu juga sampai sekarang masih siaran. Jadi emang candu banget sih. Gitu. Seru banget ya Iya. dunia peradioan. Peradioan in the sky. Jadi emang banyak yang gue temukan ketika gue jadi seorang penyiar radio. Selain gue ketemu sama banyak orang, gue seneng aja ketika ada orang yang ternyata ngasih tahu dia lagi dengerin gue siaran. Itu tuh kayak happy banget, kayak wah anjir, gue akhirnya dengan ucapan terima kasih biasanya gue sebutin tuh siapa yang lagi dengerin gitu. Terus kalau misalkan dia mau request lagu, akhirnya gue puterin lagunya. Jadi kalau radio tuh enaknya adalah kita punya kedekatan sama pendengar gitu. Gue aja pernah dibawain makanan tuh banyak banget asli. Pernah dibeliin jaket. Datang ke studio dibawain jaket. Gak tahu karena mungkin dia ngeliat jaket gue jelek kali ya. Saya nggak bilang ya. Terus dibawain makanan gitu. Jadi kayak ada kedekatan maksudnya sama si pendengar gitu. Makanya itu yang jadi kerinduan gue sama radio gitu. Sekarang kan emang udah hampir berapa bulan ya gue? 9 bulan berarti kan. 10 bulan gue nggak siaran. Jadi kangen banget. Kangen banget, gue banyak orang yang nanya lu kangen siaran gak sih? Kangen banget gue. Karena emang ya kayak jadi passion gitu. Pengalaman apa nih pada saat masih di radio ya? Yang maksudnya yang kocak menurut lo? Yang kocak tuh bukan kocak sih, ini lebih ke goblok ya. Jadi ceritanya gue tuh suka sama salah satu radio. Sebut aja nggak apa-apa lah. 101,4 Trax FM, hits yang kamu suka. Jadi setiap pagi, gue kan siarannya sore. Pagi-pagi tuh gue dengerin radio ini nih. Siangnya juga gue dengerin nih si Trax FM ini. Sorenya gue siaran di Benz. Gak tahu kenapa, ketika gue nyebutin ID station, Benz itu ID stationnya 106,2 FM. Jadi gak tau kenapa gue kayak yang biasa 101,4 Trax FM hits yang kamu suka. Itu kan Trax tuh. Terus tiba-tiba gue lagi siaran 106,2 FM Benz radio. Itu gue panik sepanik-panik ya, karena gue takut ada bos-bos yang dengerin kan. Itu ID station, gue salah sebut asli. Terus pada akhirnya nggak apa-apa, produser gue doang yang ngomel-ngomel.
Lu sih dengerinnya radio lain mulu, nggak pernah dengerin radio lu sendiri. Ciduk deh. Asli gue itu gue panik banget. Tapi bener sih masih panik gak sih? Panik banget asli. Sama ketika gue baru-baru pindah ke Benz itu kan dulu Dreamers tuh pendengarnya kan namanya Dreamers juga kan. Nah Benz ini kan pendengarnya namanya Abang None. Ya udah gue karena kebiasaan manggil pendengar gue yang lama Dreamers, kebawa nih di Benz. Kayaknya masa lalu gitu lagi. Gak tahu gue kayak kadang suka lupa. Gue udah pindah tempat gitu. Jadi pas lagi orang mau gue lagi buka apa ya, gue pokoknya jangan lupa WhatsApp ya ke sini nih. Nanti kita kasih tahu jawabannya Dreamers. Maksudnya Abang None. Abang None kan sebagai pemimpi tuh, banyak pasti yang punya mimpi. Gue Tapi gituin. lu maksudnya cepet banget buat kayak nyadarnya gitu loh kalau lu tuh salah kan Adam sih. Iya. Orang yang ya udah gitu. Iya bener ada. Cuma emang gue tahu itu gue salah. Jadi biasanya akhirnya waktu itu bukan biasanya sih, itu sekali doang. Akhirnya gue belokin lah tuh si kesalahan itu. Biar nggak malu-malu banget. Tapi bisa lah ngeles mah. Iya. Oh sama waktu gue di Dreamers tuh gue pernah jadi ini bukan kesalahan gue sebenarnya. Ini kesalahan si produser gue saat itu. Mungkin dia nonton nih, ntar pasti tahu nih kisahnya. Jadi gara-garanya waktu itu tuh gue lagi nginterview Killing Me Inside, band rock gitu kan, hardcore. Killing Me Inside dateng, tapi ternyata skripnya yang dikasih ke gue yang gue juga nggak tahu, mungkin emang gue mikirnya sebelumnya mungkin produser gue udah riset nih tentang Killing Me Inside. Ya udah gue percaya, ya udah gue baca. Akhirnya timbullah ini ada satu pertanyaan. Dengar-dengar lagu ini diciptain pada saat naik sepeda hujan-hujan ya. Gue nanya tuh ke Killing Me Inside on air. Tiba-tiba gue lihat responnya. Enggak. Ada ya? Emang ada berita kayak gitu ya yang bilang kita nyiptain lagu naik sepeda hujan-hujan ya? Terus nggak tahu nih dari artikelnya kayak gini. Gue bilang gitu. Enggak, kita nggak nyiptainnya. Untungnya Killing Me Inside-nya baik. Jadi kita nyiptain lagunya karena ini, dia ngasih tahu jawabannya gitu. Setelah itu gue konfirmasi ke produser gue. Ternyata pertanyaan itu adalah pertanyaan minggu lalu buat si Hiroaki Kato. Jauh banget ya. Iya, makanya gue kayak anjir malu banget. Untuk Killing Me Inside-nya baik-baik, jadi nggak yang gimana-gimana sih. Itu sih. Itu sih anjir malu banget. Aneh banget lu. Terus kalau yang pengalaman yang sedih gitu. Sedih apa ya? Oh, sedih tuh bukan gue yang sih ya. Bukan gue yang sebagai penyiar radio sih, tapi sebagai penikmat. Gue kan kenapa gue akhirnya jadi penyiar radio, karena gue tuh juga pendengar radio gitu. Gue dengerin orang, gue ngikutin gitu perkembangannya. Sampai hari ini pun masih sama. Yang paling sedih adalah ketika penyiar radio gue tuh penyiar radio favorit gue itu cabut. Dan itu pas banget di hari terakhir gue siaran tahun lalu. Jadi barengan, jadi gue cabut, dia cabut gitu. Ada gue tuh suka banget sama Surya sama Molan. Surya Insomnia sama Molan. Duet ini gue dengerin dari zaman mereka siaran di Mustang. Terus pindah ke Trax, gue dengerin juga. Akhirnya bertiga sama Gita Bemita, akhirnya mereka pecah tuh. Surya ke hard rock, terus si Molan pindah ke Jack. Sedih banget gue, kayak kehilangan banget, karena gue tiap pagi pasti dengerin mereka. Itu sih yang paling sedih. Kalau sedih di zaman siarannya sih kayaknya enggak ya, happy aja cuy.
pastinya kalau di sana tuh happy terus ya. Karena iya. Karena mungkin juga maksudnya elunya juga suka kan. Jadi kalau kita suka sama sesuatu kan ngejalaninnya juga enak. Iya bener. Lu gini deh, lu cari pekerjaan mana yang setiap hari lu tuh ketemu sama orang tapi gak lewat tatap wajah, lu cuma lewat suara, lu tahu nih ada orang yang lagi dengerin lu gitu. Terus enaknya adalah lu bisa ketemu sama siapa aja yang gak pernah lu duga-duga. Gue mana pernah kepikiran gue pernah interview Ariel Tatum. Lu bayangin, lu bisa cek di YouTube, ada gue ngobrol sama Ariel Tatum yang gue gak pernah mengimpikan gitu, tapi emang gue suka sama Ariel Tatum. Dan ternyata kejadian gue ketemu sama Ariel Tatum dan akhirnya gue grogi banget. Grogi banget. Atau kayak akhirnya lu bisa temenan gitu sama orang yang lu interview gitu. Kayak siapa ya? Citra Scholastika yang akhirnya mau bantuin komunitas sehati. Waktu itu ngobrol-ngobrol gitu. Ya itu karena kedekatan. Jadi banyak channel juga ya? Banyak channel, jadi punya banyak teman dari berbagai lingkungan sih gitu. Sama paling enak kalau ada konser-konser. Seru. Dapat terus gua tiket gratis. Iyalah kan kayak promosinya kan di radio-radio ya. Iya, kayak gitu. Itu sih. Nah guys, sekarang kita waktunya Apa nih? Nah, di game kali ini gue bakalan nanya ke lu ya Yan. Nah, lu tinggal jawab aja iya apa enggak. Oh ya, quick question Tapi, gitu ya. Oke. Ya, ayo. Orangnya baperan? Enggak? Cuek? Iya. Mageran? Iya, banget. Ceroboh? Iya, banget. Pemalu? Enggak. Pelupa? Iya. Gamers? Iya, lagi iya. Famous? Famous sih gua. Enggak. Boros kuota? Enggak, karena wifi. Gak suka diatur? Iya banget. Kemudian? Iya. Humornya receh? Sama sekali. Iya dong. Apa lagi? Suka selfie? Enggak. Ceplos? Iya. Cerewet? Iya. Sensitif? Iya. Always santuy? Iya banget. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Suka toxic nggak? Toxic. Gua yang ditoksikin apa? Gua yang toxic? Lu yang toxic? Oh, enggak lah. Nggak tahu. Nggak tahu sih gua. Tapi enggak. Harusnya. Nggak tahu sih. Suka warna hitam nggak? Iya, nih gua baju gua hitam semua Oh nih. iya. Suka pedas? Iya banget. Udah. Yeay! Wow. Nanti klimaks sekali guys. Udah dari tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Riyandi. Iya. Sumpah seru banget ya pengalamannya. Ya tuh malu. Nah, makasih ya Riyandi Yup. udah luangin waktunya buat hadir di Ngobras. Ngobras. Terus kita juga udah main game, udah kita cerita. Alright. Pokoknya udah seru-seruan bareng deh ya guys. Follow IG-nya Riyandi. Ya di Riyandi RS. Coba dong Riyandi kesan dan pesannya hadir di Ngobras. Apa nih? Kesan dan pesan. Kayak ikut acara ini gue study tour. Kesan-kesannya. Kesan dan pesan buat kakak yang nemenin perjalanan aku, makasih banget. Aku happy. Jangan galak-galak ya kak. Kesan dan pesan kalau study tour. Bener. Apa? Tapi happy gue, thank you udah diundang sama Laras di Ngobras, ngobrol bareng Laras yang ini gue jadi bintang tamu berapa sih? Ketiga. 3 ya. Iya. Pokoknya tujuannya adalah kita kan ngobrol gitu, sharing ya. Kalau ternyata ada yang bisa diambil hikmahnya, cirilah hikmah. Ya itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya udah ditonton aja. Tapi jangan lupa yang penting adalah di likes, di
komen biar rame, sama di subscribe gitu. Ini biar anak ini tetap konsisten dan semangat. Makasih loh ya. Ya, jadi tolong ya di subscribe nih langsung, terus nyalain loncengnya. Teng gitu tuh biasa orang Iya, gitu. bener. Ting gitu. Nggak ada Oh, malah. nggak ada ya? Yaudah ya guys, ini tadi kita udah selesai sampai Alright. tadi ya. Makasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yes. Jangan bosan-bosan, selalu nonton Ngobrol. Yo, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Yuhunya mana Yuhu? Yuhu. Yuhu.